Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Heri. Perkenalkan, nama saya Darin Wirajaya. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana dalam program studi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Judul makalah yang saya buat adalah menganalisis sistem informasi pada UMKM thrifting, yaitu Givatrif yang berada di Pasar Senen, Jakarta. Dalam makalah ini, saya membahas bagaimana sih penerapan sistem informasi sederhana yang bisa membantu UMKM Givatrif ini agar lebih efisien dan lebih mudah untuk kedepannya. Video ini akan berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, serta beberapa rekomendasi solusi digital yang dapat diterapkan oleh UMKM tersebut. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis saya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaiannya. Baik, saya akan langsung memulai presentasinya. Nah, pertama-tama saya ingin membahas latar belakangnya. Nah, saat ini teknologi informasi sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam bisnis modern. Hampir semua sektor usaha, baik skala besar maupun skala kecil, bergantung pada data dan sistem informasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu menerapkan sistem informasi secara optimal. Sebagian besar dari mereka masih menggunakan cara manual seperti pencatatan transaksi dengan buku tulis dan sebagainya. Memang cara ini terlihat sederhana dan tidak membutuhkan biaya besar, tetapi seringkali menimbulkan beberapa kendala, misalnya kehilangan data, kesalahan dalam pencatatan, dan kesulitan untuk menilai perkembangan usaha secara menyeluruh. Nah, contoh ini bisa kita kaitkan dengan masalah usaha UMKM Givertrip ini, yang di mana mereka masih menggunakan buku tulis sebagai pencatatannya dan tidak memiliki promosi di dalam bentuk digital. Padahal dengan menggunakan sistem digital ini, proses pengolahan bisa menjadi lebih lebih mudah dan lebih efisien. Pemilik usaha juga dengan lebih cepat mengetahui data penjualan misalnya, data stok barang hingga laporan keuangan tanpa harus memperlakukan catatan yang berulang. Nah, melalui makalah ini, saya ingin menganalisis permasalahan tersebut dan menawarkan solusi berupa rancangan sistem informasi sederhana yang dapat membantu usaha Givertrif ini menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memperluas jangkauan pasar. Yang selanjutnya, rumusan masalah dari penjelasan ini adalah apa sih masalah utama yang dihadapi Givertrif ini dalam sistem informasi manajemennya. Yang kedua, jenis data apa sih yang perlu dikumpulkan dan dikelola? Yang ketiga itu bagaimana rancangan sistem informasi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Yang keempat, strategi implementasi agar sistem berjalan lebih efektif dan diterima oleh semua pihak. Yang kelima, risiko apa saja sih yang mungkin muncul dan bagaimana cara mitigasinya. Yang keempat, mem- yaitu rekomendasi eh, apakah itu membangun sistem sendiri, menggunakan sistem software siap pakai, atau memanfaatkan platform digital yang sudah ada. Oke, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi UMKM dalam mengelolanya sistem informasi. Yang kedua yaitu menentukan jenis data apa dan informasi penting apa yang dibutuhkan buat mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, merancang sistem informasi sederhana yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan operasional Givatrif. Yang keempat, untuk menjelaskan strategi implementasi supaya sistem informasi bisa dijalankan secara efektif dan mudah diterima oleh penggunanya. Yang kelima, menganalisis risiko yang mungkin muncul selama penerapan sistem informasi serta susun langkah mitigasinya.
Yang keenam, memberikan rekomendasi akhir soal strategi digitalisasi yang paling sesuai dan berkelanjutan untuk usaha Givatrif ini. Ah, manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran nyata tentang pentingnya sistem informasi bagi efisiensi UMKM. Yang kedua, menjadi referensi praktif bagi mahasiswa dalam memahami penerapan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi konkret bagi Gifratrif ini dalam menerapkan sistem informasi sederhana. Yang keempat, meningkatkan kesadaran literasi bagi pelaku usaha kecil menghadapi era digital. Nah, selanjutnya saya ingin membahas profil singkatnya. Nah, Givatrif ini adalah salah satu usaha jual beli pakaian bekas yang sering disebut dengan thrifting yang berlokasi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Usaha ini berdiri sejak tahun 90-an dengan modal yang tergolong kecil namun dijalankan dengan semangat dan penuh tekad oleh pemiliknya. Awalnya mereka hanya menjual beberapa pakaian bekas impor secara sederhana. Tetapi seringnya waktu karena minatnya masyarakat semakin tinggi terhadap pakaian bekas ini, maka usahanya itu berkembang dengan pesat. Nah, produk yang dijual itu cukup bervariasi mulai dari jaket, kaos, sampai kemeja dan sebagainya. Ini baik wanita maupun pria. Semua pakaian disortir langsung oleh pemiliknya agar kualitasnya tetap terjaga dan lebih menarik lagi pembeli. Kebanyakan pelanggan Givatrif ini adalah anak muda dan mahasiswa yang tertarik dengan fashion. Namun, hingga saat ini, Givatrif masih belum memiliki merek resmi dan juga belum aktif dalam menggunakan sosial media. Padahal kalau mereka bisa memanfaatkannya, peluang untuk dikenal lebih luas itu akan semakin besar. Nah, apalagi tren pakaian fashion ini sedang populer di zaman sekarang. Nah, Gilfred Reef ini sebenarnya hanya panggilan, bukan nama brand. Jadi orang lebih mengenalnya dengan Gilfred Reef. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan materi manajemen sistem informasi pada usaha UMKM Gifat Reef ini. Yang pertama, menurut Laudon Bersaudara pada tahun 2020, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta menyebarkan informasi. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan, mengatur koordinasi, dan melakukan pengawasan dengan lebih efektif. Jadi, sistem informasi tidak hanya tentang teknologi seperti komputer atau yang lainnya, tetapi juga mencakup manusia dan prosedur kerja yang memproses data menjadi lebih berguna. Yang kedua, menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2018, ada konsep yang disebut dengan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. DSS ini merupakan sistem berbasis komputer yang membantu proses pengambilan keputusan dengan menyajikan data dan hasil yang relevan. Misalnya dalam konteks usaha seperti Givatrif ini, DSS dapat membantu pemilik usaha melihat tren penjualan dari waktu ke waktu, sehingga keputusan bisnis bisa didasarkan kepada data nyata, bukan perkiraan. Yang ketiga, menurut Obrin dan Marakas pada tahun 2019, sistem informasi yang baik harus mampu memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Artinya, informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan langsung digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dengan adanya informasi seperti ini, kegiatan usaha bisa berjalan lebih efisien dan membantu bisnis memiliki daya saing yang lebih kuat. Nah, selanjutnya, identifikasi masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh Givatrif ini. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pemilik Givatrif ini, ada berbagai masalah. Yang pertama, yaitu proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, yaitu di buku tulis. Karena pencatatannya itu dilakukan sambil melayani pembeli. Ya,
Jadi seringkali data tersebut tidak lengkap, bahkan ada yang terlewat. Akibatnya catatan keuangan dan data stok barang sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menyulitkan ketika pembeli ingin mengevaluasi hasil penjualan tersebut. Yang kedua yaitu terdapat masalah dalam pengelolaan stok barang. Seperti yang kita tahu, barang thrift itu kan unik ya. Setiap barang itemnya biasanya ada s- tidak hanya ada satu, tetapi bisa berubah-ubah kapan saja sesuai stok dari pemasoknya itu sendiri. Tanpa ada sistem digital, pemilik usaha ini akan kesulitan untuk menentukan stok yang masuk dan keluar. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengetahui barang mana sih yang masih tersedia dan mana sih yang sudah habis. Oke, yang ketiga itu tidak memiliki brand dan promosi yang masih terbatas. Givatrif ini masih sangat terbatas dalam promosinya karena mereka masih melakukannya di pasar, bukan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp dan sebagainya. Eh, Selain itu, usaha ini juga belum memiliki brand resmi atau identitas resmi seperti nama usaha, logo, atau sebagainya. Padahal dengan nama brand ini, Givatrif ini akan lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, proses pengambilan keputusan masih didasarkan pada intuisi atau perkiraan pribadi, bukan bukan dari data yang akurat. Misalnya begini, dalam misalnya begini, dalam membeli stok barang usaha, biasanya derivatif ini masih menebak barang apa sih yang diminati tanpa melihat adanya tanpa melihat data penjualan sebelumnya. Jadi akibatnya stok barang tidak sesuai dengan permintaan pasar saat ini. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis data dan informasi yang perlu dikelola oleh Gearfactory ini. Bagian penting, ini adalah bagian penting karena data merupakan adalah pondasi utama dalam mengelola usaha secara efisien dan membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, ada berbagai jenis data yang perlu diperhatikan oleh Givatrif ini. Yang pertama itu data penjualan. Data ini berisi informasi penting tentang transaksi harian seperti produk apa sih yang terjual, berapa harganya, dan kapan penjualan itu terjadi. Dengan dengan mencatat data penjualan secara lengkap, pemilik usaha bisa mengetahui barang mana yang paling laku, kapan paling ramai, serta bisa menentukan strategi penjualan yang lebih tepat untuk ke depannya. Yang kedua yaitu data stok barang. Data ini digunakan untuk mencatat setiap barang yang masuk dan yang keluar. Dengan sistem pencatatan yang rapi, pemilik usaha dapat mencegah stok kosong saat permintaan tinggi atau kelebihan stok barang yang kurang diminati. Hal ini juga membantu dalam mengatur pengambilan barang baru agar sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Yang ketiga itu data keuangan. Semua pengeluaran dan pemasukan perlu dicatat dengan detail. Dengan begitu, laporan laba rugi bisa dibuat dengan lebih cepat dan akurat. Data keuangan ini juga penting untuk mengetahui kondisi usaha secara menyeluruh. Apakah sedang untung, apakah sedang rugi, atau perlu gak sih strategi baru untuk meningkatkan pendapatan usaha Givatrif ini. Untuk yang keempat, yaitu data pelanggan. Informasi seperti nama pelanggan, nomor telepon, atau akun media sosial itu sangat bermanfaat. Data ini dapat digunakan untuk promosi agar lebih terarah dan lebih tepat. Misalnya, misalnya dengan memberikan penawaran khusus kepada pelanggan yang sudah sering berbelanja atau sekedar menjaga hubungan baik agar mereka mau kembali lagi ke Givatrif ini. Yang kelima, yaitu data pemasok. Data ini mencakup informasi tentang pemasok barang seperti nama kontak dan jenis barang yang mereka sediakan dan sebagainya. Dengan mengolah data pemasok ini, pasokan barang itu tetap terjaga dan kualitasnya produknya juga lebih baik dan hubungan kerja sama dengan pemasok pun bisa berjalan dengan lancar.
Secara keseluruhan, dengan mengolah semua data ini secara sistematis, Givatrif ini akan lebih mudah dalam menganalisis kondisi usahanya dan mengambil keputusan supaya lebih tepat berdasarkan data, bukan sekedar pemikiran. Hasil ini tentu akan membantu usaha itu menjadi lebih efisien, tertata, dan siap berkembang di era digital. Oke, selanjutnya rancang solusi sistem informasi. Yang pertama itu adalah digitalisasi sistem pencatatan penjualan. Selama ini Givatrif masih mencatat transaksi secara manual, yaitu di buku tulis. Solusi yang saya tawarkan itu bisa melakukan dengan beralih ke sistem digital seperti menggunakan Excel, Google Sheet, atau aplikasi gratis seperti buku kas. Dengan cara ini, setiap transaksi bisa langsung tercatat otomatis, datanya aman, dan laporan keuangan pun bisa dibuat dengan cepat tanpa perhitungan manual. Selain efisien, sistem digital juga membantu pemilik usaha melihat tren penjualan sehingga keputusan pembelian stok bisa didasarkan pada data yang nyata, bukan sekedar perkiraan. Yang kedua itu penggunaan sistem informasi manajemen sederhana atau MIS. Givatrif bisa membuat tiga jenis data utama seperti data stok, data penjualan, data keuangan. Jika ketiga data ini saling terhubung, pemilik usaha bisa mengetahui hubungan antara penjualan, keuntungan, dan kondisi stok secara langsung. Dengan begitu, tanpa perlu software yang mahal, mereka sudah memiliki sistem manajemen yang praktis untuk membantu pengambilan keputusan. Untuk yang ketiga adalah penerapan sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem ini bisa dilakukan dengan menganalisis penjualan sederhana. Misalnya kalau ada data menunjukkan jaket kulit paling ramai, nah maka stoknya bisa ditambah. Sebaliknya, eh, barang yang jarang terjual itu bisa dikurangi. Dengan cara ini, keputusan pembelian dan stok barang menjadi lebih tepat dan mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya yang keempat, membangun brand dan memanfaatkan media sosial. Untuk memperluas promosi di Givatif itu bisa menggunakan seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp bisnis. Selain itu, promosi digital juga membentuk identitas brand seperti nama, toko, dan logo yang menarik agar usaha itu lebih profesional dan mudah diingat oleh pelanggan. Yang kelima itu mengimplementasi database dan keamanan data. Semua data penting seperti penjualan, keuangan, serta Nah, ini bisa disimpan di cloud storage, misalnya seperti Google Drive. Dengan begitu, data tetap aman meskipun eh, perangkatnya rusak. Pemilik juga bisa mengatur siapa saja sih yang boleh mengakses data agar informasinya tetap terlindungi. Oke, yang keenam adalah pelatihan literasi digital. Agar semua sistem ini berjalan dengan baik, pemilik usaha perlu dibekali pengetahuan dasar teknologi seperti pelatihan penggunaan Excel, aplikasi kasir digital, serta strategi promosi online. Dengan pengetahuan ini, pelaku UMKM akan lebih percaya diri menggunakan teknologi dan bisa mengembangkan usahanya secara lebih efisien. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan strategi implementasi sistem informasi. Pada poin pertama yaitu pelatihan dasar penggunaan aplikasi. Nah, langkah pertama adalah memberikan pelatihan dasar kepada usaha Givatrif ini supaya usaha ini bisa menggunakan aplikasi seperti Excel atau buku kas untuk pencatatan penjualan, stok, dan data keuangan. Agar usahanya itu lebih mudah, agar lebih efisien lah. Gitu ya. Dengan pelatihan ini, pencatatan akan lebih rapi, efisien, dan tidak lagi membingungkan. Yang kedua yaitu pemindahan data dari buku tulis ke sistem digital. Dengan begitu, data penjualan, stok, dan keuangan bisa tersimpan lebih aman dan mudah dicari agar tidak
mudah hilang. Selain itu, sistem digital memudahkan pemilik usaha untuk berkembang ke bisnis dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pendampingan adaptasi sistem selama awal penerapan. Setelah sistem digunakan, dilakukanlah pendampingan agar pemilik usaha itu supaya lebih terbiasa lagi dalam misalnya menggunakan Excel, supaya dipantau lah istilahnya dalam konteks ini. Nah, ini bisa seperti mahasiswa yang membantu atau UMKM tersebut bisa memakai konsultan dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu evaluasi berkala untuk memastikan kelancaran sistem informasi. Evaluasi rutin ini dilakukan untuk menilai efektivitas sistem. Aspek yang dinilai itu meliputi pengolahan data, kecepatan pembuatan laporan, dan manfaat sistem bagi operasional usaha. Oke, selanjutnya saya ingin membahas analisis resiko dan cara mitigasinya. Nah, misalnya eh, sebuah usaha memiliki risiko kesalahan input data. Nah, ini bisa terjadi karena kurang teliti saat mencatat transaksi, stok, dan atau keuangan. Akibatnya laporan tidak akurat. Solusinya adalah dengan memberikan pelatihan dan melakukan pengecekan data setiap akhir hari agar kesalahan bisa diminimalkan. Yang kedua yaitu risiko kehilangan data. Data yang data bisa hilang karena misalnya perangkat rusak, file terhapus dan sebagainya. Untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukan adalah pencadangan rutin ke cloud storage seperti Google Drive, eh, agar data itu lebih aman dan mudah dipulihkan. Yang ketiga yaitu risiko gangguan teknis sistem. Masalah ini seperti misalnya aplikasi error atau koneksi internet putus itu bisa menghambat pencatatan data. Solusinya, sediakan paduan langkah yang cepat dan lakukan pemeriksaan sistem secara rutin agar sistem tetap berjalan dengan baik. Yang keempat, risiko keamanan data dan privasi data. Data usaha bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Maka sistem harus dilengkapi dengan kata sandi yang kuat, yaitu dengan verifikasi dua langkah dan akses terbatas hanya untuk pemilik usaha agar data tersebut agar lebih aman. Oke, selanjutnya penutupan. Dari Dari hasil wawancara yang saya lakukan, jadi bisa disimpulkan bahwa Kifratrif ini masih menjalankan usahanya secara manual, mulai dari mencatat penjualan, stok, sampai laporan keuangan. Cara ini memang sederhana, tetapi sering bikin data menjadi kurang rapi dan susah dipakai untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kalau mereka memulai Kalau mereka mulai beralih ke sistem informasi sederhana, misalnya seperti Excel atau aplikasi pencatatan digital seperti buku kas, proses ini akan menjadi lebih cepat, teratur, dan efisien. Selain itu, dengan memanfaatkan media sosial dan membangun brand yang kuat, usaha mereka akan bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan dan terlihat lebih profesional. Jadi, sarannya untuk kedepannya, saya menyarankan supaya Givatrif ini mulai beralih ke pencatatan digital. Dengan begitu, semua data penjualan dan pengeluaran bisa tersusun dengan rapi dan mudah dianalisis. Media sosial seperti Instagram atau TikTok, Facebook, dan sebagainya itu juga bisa membantu dan dimanfaatkan untuk promosi agar usaha tersebut lebih dikenal secara luas tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Nah, jangan lupa, data sebaiknya juga disimpan di cloud supaya aman dari kehilangan. Pemilik juga bisa mengikuti pelatihan digital supaya lebih paham dalam teknologi ke depannya. Terakhir, untuk membuat logo dan identitas merek akan membantu dalam dalam membangun citra usaha yang profesional dan mudah diingat oleh pelanggannya. Nah, di sini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Yang pertama itu adalah Laudon dan kawan-kawan pada tahun 2020, Obrin dan Rakas pada tahun 2019, dan wawancara langsung dengan salah satu pelaku UMKM tersebut
Yang selanjutnya adalah buku kas pada tahun 2024. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.